Tidak pernah iblis masuk ke Yudas ingin menyalibkan. Ini pembohongan, pembodohan. Aduh, apakah iblis tahu salib? Enggak tahu iblis salib. Aduh. Ya. Kubacakan Yohanes 13. Ayat yang ketiga dulu. Banyak orang enggak ngerti. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi iblis masuk ke dalam diri Yudas agar Yudas mengkhianati dia, bukan menyalibkan dia. Kalau kalian di dalam hukum dah kena kalian ini. Ini sudah asumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Edisi Dabutar sedang viral teman-teman ya, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu adalah rencana iblis. Jadi teman-teman Kristen yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan menjadi penebus dosa kalian, itu ternyata adalah rencana iblis. Artinya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari iblis. Yesus adalah perwakilan dari iblis kalau seperti itu. Dan tentu saja pernyataan dari Edis ini viral ya, langsung disanggah oleh bapak-bapak gereja, oleh para pendeta yang takut orang-orang Kristen menjadi tersesat mengikuti yang namanya Edis. Karena apa yang disampaikan oleh Edis ini adalah pengajaran yang sangat berbahaya dan sangat menyimpang dari ajaran Kristen yang benar. Sekali lagi, kalau ada orang anggap remeh, seperti Saipudin ya, yang mengatakan, masa bodoh, rencana siapa? Yang penting Yesus bangkit. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu teman-teman. Karena fokus utama kekristenan, fondasi awal kekristenan adalah mati dulu di kayu salib. Mati dulu baru bangkit. Kalau matinya rencana iblis, maka ya ada campur tangan iblis di dalam ajaran Kristen. Loh, tapi yang bangkitkan Allah Bapa, yang matikan iblis, yang bangkitkan Allah Bapa. Artinya Bapa dan iblis kerjasama kan gitu. Tuhan kalian kerjasama. Sama seperti yang disebut atau disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Itu jadi pendeta pun baling lagi ya. Nanti kita akan bahas khusus teman-teman berita tersebut. Kita akan bahas di Jadid HMC bagaimana Esra Soru mengatakan Tuhannya dan iblis bekerja sama untuk rencana yang namanya penyalipan Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, ini kan mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Dan tentu saja di balik polemik itu semua ada satu nama yang paling diuntungkan dengan ribu-ribunya Kristen. Siapa orang tersebut? Ya, orang tersebut adalah Wa'alabu ya teman-teman. Rudi Yohanes yang sekarang sudah tenggelam, sudah hilang dari peredaran, sudah tidak dianggap, akhirnya bangkit. Akhirnya menumpang viralnya masalah ini karena kita tahu Wa'alabu ini paling jago mengkomentari orang lain. Salah satu Polikardus yang paling jago mengambil kesempatan dengan menikam temannya sendiri. Sudah tidak terhitung berapa banyak Polikardus Kristen yang ditikam oleh Wa'alabu, yang dimanfaatkan oleh Wa'alabu ya. Dan kali ini kembali Edis dan Polikardus yang lain itu jadi korban. Semua dia hajar teman-teman. Luar biasa manusia satu ini. Inilah kalau menurut saya ya, inilah representatif ular beludak yang sebenarnya. Inilah perwakilan iblis yang nyata di dunia. Bagi dia tidak ada yang namanya teman. Semua dihantam demi apa? Supaya dia yang ada di atas. Nanti kita akan buktikan ya, bagaimana dia memanfaatkan situasi tersebut. Tetapi nanti kita akan putarkan juga lah videonya ya, karena ini HMC News, kita akan fokus pemberitaan saja. Di sini kita memberitakan bagaimana Wa'alabu ini memanfaatkan itu semua. Saya kasih nampak ya. Jadi biar teman-teman tahu, Wa'alabu ini sudah lama tenggelam, sudah tidak laku. Ya, kalau teman-teman lihat contoh ini ya. Ya, kalau kita lihat 1 bulan yang lalu, bagaimana dia mengomentari PGI, dia menjelaskan tentang kekristenan, itu yang nonton cuma berapa? 2,3, 1,8 ya, 2K. Yang nonton ini sedikit-dikit. Ya, kalau dia menjelaskan tuh dikit sekali yang menonton. Bahkan debat sama Goldian ini 1,3 aja yang nonton, 1.300. Tapi begitu dia membahas Edis, teman-teman, berapa yang nonton? Edis makin gila, 48K. Esra Soru juga ikutan baling, 44K. Baru 1 hari udah 44K.
Mel Atok mengarang bebas demi membela Edis si sombong. 65K. Mengejutkan, Edis aliran Mormon. Waspadalah, 37K. Elia Miron rela jadi begoders. Ya. Sombongnya Edis begoders akut ya. Nih. Jadi kalian bisa lihat, nih, Esra Soru ikutan baling. Ini yang saya bilang tadi ya. Tuhan dan iblis itu bekerja sama. Memang Esra Soru mengatakan bahwa Tuhan dan iblis itu bekerja sama membuat karya keselamatan di dunia. Jadi iblis yang bagian matikan orang, matikan Yesus, salibkan Yesus, dan Bapa yang bangkitkan. Sehingga ada yang namanya ajaran Kristen saat ini. Nah, ini kan berbahaya sekali. Tapi yang paling hebat memang Wa'labu, teman-teman. Ya, paling hebat ini Wa'labu. Karena kenapa? Karena Wa'labu dengan pintar memanfaatkan situasi ini, semua dia pukulin. Edis dia pukulin, Elia Miron dia hajar, Esra Soru dia hajar, Mel Atok dia hajar, semua Polikardus Kristen itu dia hajar. Ini jago sih, ya, jago sekali kalau saya bilang. Dan kita akan dengar ya bagaimana Elia Miron ini benar-benar jadi begoders, dan saya setuju sih. Banyak sekali orang-orang yang sekarang jadi bodoh gara-gara Edis. Itu harus kita akui. Sudah tidak terhitung ya orang jadi bodoh berapa banyak. Orang Kristen yang sebelumnya normal, sebelumnya aman tentram, tiba-tiba jadi ikutan begoders, jadi ikutan tolol gara-gara mengikuti Edis ini. Dan salah satunya adalah Elia Miron ya. Elia Edis. Saya nggak tahu ada hubungan apa mereka nih ya. Kita dengarkan dulu. Nah, kawan-kawan, hari ini saya mengangkat sebuah judul yang sangat-sangat membuat banyak orang akan kesurupan, terutama pengikut daripada Edis Taipi kawan, dan Elia Miron. Ya, saya terpaksa menggunakan judul seperti itu. Elia Miron sama dengan Edis. Sorry, kok jadi ini ya? Sudah ganti, bukan itu kawan. Elia Miron rela jadi begoders, ikut Edis ya. Dia rela menjadi begoders, ikut si Edis ya. Edis sang begoders ya, dan Elia Miron merelakan diri ikut sang begoders. Oke ya kawan-kawan ya. Oke. Kawan-kawan, sebelum saya memulai, saya akan memutarkan dulu video Elia, tanggapan Elia mengenai Yohanes 8 ayat 40 sampai 42. Elia ini saya sudah pernah bertemu, saya nggak ada sakit hati ya. Ini baratnya hanya bicara tentang siapa mendalilkan, harus dia wajib membuktikan. Kalau dia tidak mau membuktikan ya nggak salah, disanggah ya. Dan bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa provokatif. Kenapa menggunakan bahasa provokatif? Nggak provokatif, nggak seru. Orang aku juga dibilang apa, aku santai ya. Nah, kawan-kawan, hal ini memang harus kuberitakan sama kalian biar jangan banyak orang tersesat oleh karena ulah segelintir orang ini ya. Nah, sekarang aku balikkan dulu. Oh, kok bunyi? Oh, ini beradu ya. Sebentar ya. Ini beradu, sabar. Ku jauhkan dulu ini. Oh, itu hidup juga ternyata. Ya, mic sama mic beradu. Berarti aku pakai yang mana ya? Oke, aku matikan dulu nih ya. Kita dengarkan apa kata Elia Mirdong. Bentar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis, ada juga yang mengatakan itu adalah rencananya Allah. Jadi mana yang benar? Apakah penyalipan rencana iblis atau rencana Allah? Tapi sebelum kita sampai kepada jawaban dan kesimpulan, pertanyaan ini tidak dapat dijawab sesederhana itu. Tidak dapat dikatakan, ya itu rencana Allah atau itu rencana manusia. Karena kita harus melihat banyak aspek sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari si iblis. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-40 ya. Nah, namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan. Kalau dikatakan tidak dapat ditentukan itu rencana Allah atau itu rencana manusia, benar ya? Tidak bisa sesederhana itu.
Kok jadi manusia ada lagi. Ini pendapat baru dari Elia Miron, rencana manusia. Kalau tadi rencana iblis, rencana Tuhan, sekarang berkembang menjadi rencana manusia. Ya, sabar ya kawan. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, sekarang kita ikuti lagi apa ucapan Elia Miron ini ya. Ini kok jadi putus ya? Oh sorry. Mana dia tadi? Aduh. Sorry ya kawan-kawan, sebentar. Ada keputusasaan. Keputusan. Itu maksudnya ya. Oke, kalau ini sudah ada suara belum ya? Coba. Oh, belum ada. Kalau belum ada bagaimana solusinya? Ini dicabut. Sebentar ya. Matikan. Oke, kita dengar ya. Kok jadi itu ya? Sorry. Sambil menunggu ya. Nah, ini kita hidupkan, ini kita pindahkan lagi. Sorry. Oh, ribet ya. Semenjak perangkat saya rusak, jadi ribet, tapi tidak apa-apa. Ribet asik ya. Oke, coba kita play. Oleh kitab suci. Oleh karena itu, mari kita belajar. Yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah keinginan untuk membunuh Yesus itu datang dari si iblis. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 40 ya. Nah, namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, kata Tuhan Yesus, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat yang ke-44, kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi keinginan untuk membunuh Yesus ini itu berasal dari si iblis. Karena apa? Karena iblis benci dengan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, inilah yang aku bilang. Mereka ini mendalilkan tapi tidak mengerti apa yang mereka dalilkan. Mereka mengira ayat itu putus. Dah di situ selesai putus. Ya, sekarang aku bukakan bagaimana cara menjelaskannya ini. Ya, kemarin memang sudah kujelaskan, tapi biar kalian lebih pintar, lebih cerdas, lebih pandai, agar kalian tidak bisa lagi dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti Edis TV bala-bala bili-bili bolo-bolo dan Elia Miron ya, minor. Wah, itulah. Sekarang kita buka yang dimaksud Yohanes tadi ya. Yohanes. Semoga maunya Elia Miron nonton ini. Yohanes berapa tadi ya? Yohanes 8 ayat 40. Ayat 40 sampai ayatnya yang ke-44. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu-satunya yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oke? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke ya. Jadi Elia Miron mengambil kesimpulan begini. Karena ayat 44 dikatakan iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin lakukan keinginan kepadamu ialah pembunuh manusia sejak awal. Ya, berarti orang-orang ini ingin membunuh Yesus, maka dia katakan iblislah bapamu. Benar. Kita tidak boleh sangkal ya kawan-kawan ya. Benar ayat ini. Nah, kemudian mengapa Yesus mengatakan mereka ingin membunuh Yesus? Masih di Yohanes 8. Kita lihat, ada enggak keinginan mereka di sini untuk membunuh Yesus? Ya. Kalau kalian baca dari atas ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi benar berada di bait Allah. Kalian bacalah bla 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 bla. Oke? Maka kesimpulan Elia Miron bahwa yang ingin membunuh mereka Yesus itu adalah iblis. Pada saat itu benar.
Benar nggak? Benar. Apakah saat itu Yesus berhenti sampai di situ firman-Nya? Nah, inilah kekeliruan Eliamirod. Setelah ayat 8 ada ayat 9. Ya, pasal 9. Setelah pasal 9 ada pasal 10. Artinya lebih dahulu pasal 8, kalau kita bertentang tentang yang tersurat ya, dia nggak akan mau tersirat. Itu nggak perlu ditafsir. Bahwa sejak semula iblis mematikan, bahwa orang Yahudi ingin membunuh dia. Baca dulu ke Yohanes 8 itu, ada nggak mereka ingin membunuh Yesus? Ku baca sampai habis dulu ya, sampai ayat 10. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Bla 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 bla. Maka Yesus mengatakan, ada lemparlah siapa dari antara kalian yang tidak berdosa itu ya. Langsung aku lompat ke ayat 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tolong kalian baca ya, sampai ayat ke yang dibilang Yesus, iblislah bapamu. Ada enggak di sini niatan mereka mau membunuh Yesus? Ya. Yohanes 8 ya. Coba cari kalian. Saya belum menemukan, entahlah saya tersilap entah bagaimana. Tolong kalian carikan. Ada enggak niat orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Paham? Oke. Sekarang kita melompat langsung ke, kan tadi pasal 8, pasal 9, pasal 10. Ya, kita lihat ya. Yohanes 10. Apa kata Yesus? Oh, itu kan sudah selesai. Belum. Kisah Yesus masih berlanjut. Jadi Eliamirod harus belajar banyak dari sang debater untuk menafsirkan isi Bible. Tidak bisa kau ambil ayat itu putus di situ. Kau lihat kelanjutan perjalanan Yesus ya. Di Yohanes 10 lah mereka mau membunuh Yesus. Ya, kita lihat. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengatakan apa? Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ingat ya, katanya mereka mau membunuh Yesus. Apakah mereka bisa membunuh Yesus? Itu kan ayat 8. Kemudian Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun bisa mengambilnya daripadaku. Kalau membunuh artinya kita mencabut nyawa orang. Artinya iblis mencabut nyawa orang. Oke, ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya bahwa Yesus itu tidak akan pernah mati terbunuh. Tapi dia menyerahkan nyawanya, iya. Lantas, kenapa para rasul mengatakan, contoh Rasul Paulus, oh Yesus mati gini. Karena pada saat itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan belum dibukukan. Rasul Paulus kan tidak hadir pada saat itu. Karena dia bukan bagian dari murid Yesus. Kemudian dalam perjalanannya, Paulus diilhami Roh Kudus dan banyak melihat dan banyak mendengar kesaksian. Maka orang mengatakan Yesus mati itu benar-benar karena mereka tidak mengikuti perjalanan ini. Mereka mungkin tidak mendengar Matius 12 ayat 39. Makanya kuajar kalian mengikut melihat urutan perjalanan. Paham ya? Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus mati. Betul. Saya pun mengatakan demikian karena saya orang di luar kubur. Tapi setelah kitab suci dibukukan, baru saya tahu Matius 12 ayat 39 mengatakan Yesus tidak mati. Dia seperti Yunus. Lukas 24 ayat 5 mengatakan Yesus itu hidup di antara orang mati. Paham ya? Dia nggak mati, hidup. Sudah. Oke. Sekarang kita lihat mulainya mereka membunuh di mana? Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Paham ya? Nah, ketika Yesus di kayu salib, wah dia kan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan teriakan orang Yahudi, salibkan dia, salibkan dia. Yang meneriaki itu adalah iblis.
masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka salibkan dia. Kawan, Yohanes 10, 17, 18 mengatakan apa? Tak seorang pun mencabutnya dari aku. Apakah ada yang mencabut nyawa Yesus? Enggak ada. Enggak. Tapi aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Paham ya? Jadi Elia Miron maupun Edis Sidabutar maupun Al Hayat Sob Katul Bekatul Tementul Mentul, kemarin di WA-nya aku tapi dihapusnya langsung, cuma aku baca, maupun Metatron, maupun siapapun, maupun Romo Daniel atau siapa-siapa yang mengatakan iblis yang meninggal, itu adalah sangat-sangat keliru, karena dia sudah mengatakan tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Dia dijatuhi hukum mati, ya, tapi dia mati bukan karena mereka. Banyak orang mengira Yesus mati karena teriakan orang. Enggak tuh, tapi karena dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Lihat di kayu salib apa katanya? Maka dia menyerahkan nyawanya. Mana dia? Terpencet ya. Sorry. Sabar ya. Begini pengajaran berkualitas. Jangan, nggak ngerti. Menyerahkan nyawa. Aku buka dulu ya kawan-kawan ya, biar kalian pandai, cerdas. Jadi jangan kau baca satu ayat langsung itu kau dalilkan. Enggak. Karena masih ada kelanjutannya, perjalanannya masih ada. Yohanes 8, Yohanes 9, Yohanes 10. Memang betul mereka mau membunuh Yesus. Sudah? Tapi mereka tidak berhasil membunuh Yesus. Kenapa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Paham ya Edis? Paham ya Elia? Dulu aku membanggakan Elia, tapi lama-lama sama dengan Edis, angkuh. Tak mau mendengar pendapat orang, ya. Suka mengatakan belajar dulu, belajar. Pan dia pun harus banyak belajar. Awak yang makan asam garam dunia debat kata per kata, memahami itu, aduh, orang ini nggak ngerti ya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ada nggak nyawanya diambil? Nggak ada kan? Tapi kalau dibilang maka iblis mengambil nyawanya, benar bahwa itu adalah kesuksesan oleh iblis. Tapi iblis ada perannya enggak? Enggak ada perannya. Ada enggak perannya? Oh, menyalibkan Yesus. Salib menyalibkan Yesus, itu sudah dinubuatkan Yesus. Maka terjadilah. Enggak bisa ditolak itu. Kemudian mencabut nyawa Yesus, mana ada dibilang mencabutnya, menyerahkan nyawanya. Oke? Paham ya? Aku mengajak kalian pintar. Ada yang bilang, ya tegur aja dua arah. Aduh, capek negur-negur gitu kawan. Karena dia sudah live. Nanti kita dengar apa pendapat Edis, ya konyol sekali kawan. Berdiri di depan orang banyak. Saya punya akun YouTube. Video saya diambil-ambil orang. Mereka dapat dolar, saya enggak katanya. Aduh, jauh kali dia ke Amerika untuk bicara itu. Malu kawan, aduh malu. Saya aja di Indonesia. Semenjak saya top dulu tahun 2019 atau 2008 lah mulai saya tenar, sampai 2024, sampai sekarang pun saya top kok. Ada nggak saya bilang video saya diambil orang dapat AdSense, banyak dapat ini. Nggak mau aku ngadu-ngadu gitu kan. Malah aku bilang ambil kalian video saya, buat judulnya bombastis, hajar kalian lah, terserah kalian. Mau dapat kalian 1 triliun pun, tapi nggak mungkin 1 triliun. Aku nggak peduli dan tidak pernah aku minta. Maka pernah membuat akun atas nama aku kan, apa dibilangnya, sang apa namanya itu, ada itu. Semua videoku dibuat cuma dicepat suara, sama dibuat judul bombastis. Hanya itulah yang pernah mengirim uang sama aku 1 juta. Karena waktu itu katanya sang apa namanya itu yang, kalau sang debater dibuatnya sang apa lagi, lupa aku tuh. Ya. Orang mengira itu aku bilang bukan aku itu. Tapi pada akhirnya dia kena strike sama YouTube, gara-garanya dia ngambil juga video orang lain. Mungkin tidak dia lihat atau gimana, saya nggak tahu. Paham ya? Nah, sekarang aku bukakan lagi ya Elia Miron. Hingga iblis ini berusaha mencelakai, melukai, dan membunuh Yesus menggunakan orang-orang Farisi. Nah, iblis berusaha mencelakai dan membunuh Yesus menggunakan orang. Betul, tak kusangkal.
Kenapa dia berusaha membunuh Yesus? Karena memang dia sudah tahu kedatangan Yesus untuk bertarung dengan dia kan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu katanya. Paham ya? Nah ini kawan. Kalau itu tidak saya sangkal. Tetapi dia lupa. Bukan untuk menyalibkan. Iblis menggunakan orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Bukan melalui salib, tapi di luar salib. Nah ini biar Elia Miron tahu, di luar salib. Karena ketika Yohanes 8 itu belum berbicara salib. Di Matius 10 ayat 20 lah, Matius 20 ayat 19 itu baru berbicara salib ya. Sekarang aku lanjutkan lagi lah. Bahkan ketika Yesus lahir, iblis menggunakan Raja Herodes untuk membunuh bayi-bayi termasuk Yesus. Betul. Itu tidak saya sangkal bahwa iblis menggunakan Herodes. Kenapa iblis menggunakan Herodes? Karena seperti yang saya bilang, firman itu akan digenapi bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi ketika Yesus lahir itu rencana siapa? Kejadian 3 ayat 15. Jadi bukan iblis ya. Kejadian 3 ayat 15 itu ucapan Tuhan, bukan ucapan iblis. Cerdaslah kalian semua ya. Dan itu pun gagal. Lalu dia menggunakan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Bahkan ia merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus dan Yesus diserahkan untuk dibunuh melalui salib. Nah, ini lagi kekeliruan Elia Miron. Yudas menyerahkan, aduh kalimatnya cukup jelas ya. Oke, kalian mau buat tentang apa ini sekarang? Tentang Jadi keinginan. makna tersirat atau tersurat? Tersurat ya. Kubacakan sama kalian. Tidak pernah iblis masuk ke Yudas ingin menyalibkan. Ini pembohongan, pembodohan. Aduh, apakah iblis tahu salib? Enggak tahu iblis salib. Aduh. Ya. Kubacakan Yohanes 13 ayat yang ketiga dulu. Banyak orang enggak ngerti. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi iblis masuk ke dalam diri Yudas agar Yudas mengkhianati dia, bukan menyalibkan dia. Kalau kalian di dalam hukum dah kena kalian ini. Ini sudah asumsi, ya. Oh, iblis masuk ke dalam diri Yudas untuk menyalibkan Yesus, keliru. Untuk mengkhianati Yesus. Baru dibilang ayat ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, yang mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini membasuh kaki murid. Kita lihat dia yang masuk kedua kali ayat 27. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, ingat ya, Yesus bisa melihat iblis, tapi iblis tidak bisa melihat Yesus. Maka Yesus berkata kepadanya, memang kepada Yudas dia berkata, tapi iblis mengerti kan, karena di dalam diri Yudas, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Paham ya? Apa yang hendak diperbuatnya? Yakni mengkhianati Yesus. Apa pengkhianatannya? Menyerahkan Yesus. Ada enggak rencana mereka semula untuk menyalib? Tak ada. Kenapa tidak ada? Karena Yesus dibawa ke mahkamah agama. Penyaliban tidak bisa dilaksanakan di mahkamah agama. Di mahkamah agama hukumnya jelas. Berzina dirajam, mencuri potong tangan, membunuh dibunuh, menghujat Allah dirajam, dibunuhlah pokoknya. Paham kalian? Mereka ingin mencari kesalahan Yesus dulu, dapat enggak? Bukan mau menyalibkan. Kemudian dibawalah kepada Pilatus, juga bukan mau menyalibkan. Aduh. Masih banyak orang Kristen yang saudara-saudaraku. Kalian baca baik-baik Alkitab itu. Maka dia diserahkan kepada Pilatus. Maka Pilatus mengadakan penghakiman kepada dia. Bolak-balik dengan Herodes memeriksa, tapi tidak ditemukan. Lantas kenapa Yesus disalibkan? Karena ada perayaan. Kan aku bacakan kamu bilang bahwa pada masa itu, kita buka Matius 27 ya. Makanya orang bodoh
Jangan sok-sok menafsir. Hanya orang tahu menghujat, modal hujat Islam, modal hujat Muhammad, modal hujat Al-Quran, bicara Bible. Nggak bisa. Aduh. Hah? Ya, dibilang sini. Ayat berapa itu? 15 kalau nggak salah gue. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi mereka ke sana bukan mau menyalibkan Yesus awalnya. Ingin membawa Yesus ke pengadilan aja untuk diadili dan ditemukan kesalahannya, kemudian dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu banyak jenisnya. Dirajam, dipenggal. Jadi mereka ke sana bukan mau menyalibkan Yesus. Keliru kalian, jepurut. Mereka ke sana itu ingin mengadili Yesus karena di pengadilan mahkamah agama tidak mempan, dibawalah ke pengadilan negeri. Dengan dalil apa? Dia memberontak. Karena ucapan Yesus, aku bisa merobohkan bait Allah dalam 3 hari aku bangun. Nah, apakah itu karya iblis? Enggak juga, karena itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelum Yesus lahir. Yang menubuatkan siapa? Para nabi. Nabi itu utusan iblis. Hanya Elia Miron, baru Edis Sibunga, siapa lagi? Al-Hayat, Tebala-bala, Metatron. Kata orang yang aku Metatron belum dengar. Kalau Al-Hayat aku dengar. Dia membela mati-matian si Edis. Dan yang terakhir, siapa namanya itu? Mel Atok. Mel Attack, ya. Kan isi kepala ini nggak ada, kawan. Tapi berkuar-kuar iblis kerjasama dengan Allah. Iblis menyukseskan rencana Allah, katanya. Gimana sih? Aduh, nggak ngerti aku. Oke ya, tidak ada niatan mereka menyalibkan Yesus. Niatan mereka mengadili Yesus. Nah, sudah jelas ya. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal. Ayat 15, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri. Jadi Yesus ini disalib. Kenapa? Karena waktu itu ada kebiasaan wali negeri membebaskan penjahat yang terkenal atau pemberontak atau apa namanya yang mau dihukum mati, dan digantikan dengan orang yang dianggap bersalah atau dituduh bersalah atas pilihan orang banyak. Paham ya? Jadi kawan, gini, sorry aku cabut kata-kataku. Di sana ada tradisi membebaskan orang bersalah digantikan dengan pilihan orang banyak. Pilihan itu bisa orang bersalah ataupun tidak bersalah. Nah, Yesus bersalah enggak? Enggak kan? Paham ya? Itu tradisi. Jadi Yesus itu disalib bukan karena direncanakan oleh orang-orang ini. Bukan direncanakan iblis. Mereka ke situ ingin mengadili Yesus saja. Nah, ternyata pada saat itu ada perayaan. Kenapa harus ada perayaan? Itulah nubuatan Yesus. Harus terjadi. Mereka mau menggagalkan salib. Elia, Edis bala-bala, yang isi kepala kalian itu masih kotoran, harus dikeluarkan dulu. Paham ya? Yesus itu disalib bukan karena karya iblis, bukan rencana iblis. Iblis tak pernah merencanakan penyaliban. Yesus yang bicara tentang salib, anak manusia akan disesah, diserahkan, kemudian disalib. Iblis berusaha menggagalkan salib itu, tapi nggak bisa. Dibawa ke wali negeri agar dia tetap punya dosa, tapi nggak ditemukan dosanya. Kebetulan ada acara itu, pas itu hari perayaan. Paham ya? Atas desakan orang banyak, salibkan dia. Oh, berarti iblis masukkan ke orang banyak itu sehingga Yesus disalib, katanya. Lah kan dia dibilang rencana Tuhan. Kan Yesus yang mengatakan, aku akan disalib. Kan dibilang Yesus. Dia akan diserahkan, disesah, dan disalib. Paham gak kalian? Mereka itu tanpa sadar. Tanpa sadar loh mereka itu, kawan. Mereka tidak mendengar itu. Yang mendengar itu para murid. Jadi ini rencana Tuhan. Wah, mereka mensukseskan rencana Tuhan, katanya. Enggak tuh. Enggak. Justru mereka keinginan salib apa? Hukuman mati kan? Yesus mati. Ada yang mencabut nyawa Yesus? Kan tidak ada. Oh, iblis berhasil, dia mencabut nyawa Yesus. Nenekmu kiper. Sejak kapan Yesus nyawanya dicabut iblis? Makanya Edis belajar banyak.
Kecuali iblis mencabut nyawa Yesus, benar. Iblis hebat sekali. Dia bisa mengalahkan Tuhan. Kan dia sudah bilang tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Masa itu aja kalian tentang, aduh. Harus kali lah iblis ini berjasa ya. Sampai hari ini aku nggak ngerti. Kenapa Edis Iliomiron dan kawan-kawan memaksakan diri bahwa iblis adalah orang yang paling berjasa dalam kekristenan sehingga terjadi penyalipan. Sehingga salib itu jalan keselamatan. Inilah kebodohan orang Kristen yang bisa menjadi racun bagi orang lain. Dengan dalil apapun dia bilang. Makanya aku bilang, kalau mereka berani, ini kan pengecut semua, ini kelompok pengecut. Hanya berani menghujat-hujat Islam. Bicara kekristenan, diajak diskusi. Sampai hari ini dia tak berani lagi, kawan. Kalau dia memang hebat, katanya karena pure, kumatikan pureku. Kumatikan semua. Mari kita debat. Tak akan berani, kawan. Aduh. Sampai ku bilang, kalau bisa kau permalukan aku, Dis, ku tutup channelku semua. Kenapa dia nggak mau? Karena dia tahu standarnya itu masih di bawah kaki sang debater. Wah, bicara sang debater terlalu arogan, terlalu hebat gini-gini. Ya harus hebat dong. Mana ada kecap nomor 2? Kan sudah ku bilang sedikit provokasi. Biar siaran ini makin seru. Gak perlu ku ajari lagi kalian. Wah, kau terlalu congak, biarin saja. Kenapa? Siaran ini harus sukses. Harus ditonton orang banyak. Tujuannya apa? Agar mereka paham di mana keletak kekeliruan Iliomiron. Mereka hanya baca Yohanes 8 ayat 40 sampai 48. Dia kira itu putus, di situ stop. Tak ada kejadian selanjutnya. Keliru dia. Mereka ingin membunuh Yesus, betul. Keinginan mereka membunuh Yesus dari iblis, betul. Tidak kusangkal, ku bilang. Tetapi Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambil daripadaku. Jadi jangan kalian bilang Yesus, iblis mengambil, mencabut nyawa Yesus. Tidak ada itu. Tak seorang, bahkan Bapa di sorga pun tidak mengambil nyawa Yesus. Lantas siapa? Yesus menyerahkannya kepada Bapa, iya. Tapi Bapa mengambil nyawa Yesus, tidak. Paham ya? Tahu beda menyerahkan dengan mengambil? Kalau mengambil, si pengambil yang datang, diambilnya dari orang yang pemilik. Tapi kalau menyerahkan, si pemilik dengan sadar, dengan tunduk dan patuh menyerahkan kepada seseorang. Udah beda, ada tahu maknanya, bedanya. Aduh. Nah, tadi ada seorang penggemar, tapi tulangku juga ya. Dia WA begini. Kalian tuh banyak gak mengerti kalimat lah, aduh. Sampai kapan lah oten-oten ini cerdas? Kalau menghujat Uclim, oke lah, ada lulus kalian ya. Aduh. Tar. Ini gimana Pak Pendeta kalau benar Pak Bom masih tentang pengakuan Edis. Nanti ku bacakannya. Diulang bang, Elia tidak ada suara. Kok Elia tak ada suara ya? Ada suara tadi kan untuk Elia? Adalah kalau nggak salah ya. Coba apa tadi yang mau ku buka ya? Oh, diskusiku ya. Ah, ini. Ini juga pembela Edis kayaknya, tulangku ini. Tapi nggak apa-apa, aku sebagai berenya kan enggak, kan banting tulang ada, banting bere enggak ada. Aku buka ya. Ini. Menebus artinya mengambil kembali. Tuhan Yesus menebus manusia dari dosa. Berarti Tuhan Yesus mengambil kembali manusia dari kuasa dosa. Menebus menurutku ya, aku membayar untuk memperoleh kembali. Sudah beda arti ya. Bilangnya Tuhan Yesus menebus manusia dengan cara mengalahkan iblis. Artinya definisi tulang sudah kabur, ku bilang. Sudah ya. Nah, kabur yang mana? Bukan katanya tadi mengambil. Kalau ada barang kita tergadai di penggadaian, kita dapat mengambil kembali barang yang tergadai itu dengan cara menebusnya. Tuhan Yesus mengambil kembali manusia dari kuasa dosa iblis dengan cara mengalahkan iblis. Ku bilang. Nah, definisi menebus. Jadi gimana lang? Tadi dibilangnya definisi menebus kan bukan begitu ya. Kuasa dosa tetap ada, makanya ada neraka. Dia bilang kita menebus manusia, mana?
Tuhan Yesus mengambil kembali manusia dari kuasa dosa iblis dengan cara mengalahkan iblis. Kalau dia ambil, berarti manusia tak ada yang berdosa, buktinya berdosa semua ya. Ada yang berdosa masuk, makanya ada neraka. Nah, untuk mendalilkan kawan, kalian juga harus pandai. Tidak bisa cukup berkata gitu saja. Lantas bagaimana sang debater? Nah, kawan, Tuhan Yesus menebus dosa manusia, makanya sampai hari ini kalian nggak paham. Dengan apa Yesus menebus dosa manusia? Dengan mati di kayu salib. Aduh. Kalau rangkaian penyaliban iya. Tapi kalau mati di kayu salib, kalian memang orang yang tidak paham. Makanya aku bilang baca kalian Matius 26 ayat 28. Apa dibilang? Aduh, penebusan dosa ini ya ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan salib itu, pengampunan darah Yesus itu. Jadi semua orang yang tidak melakukan, ada 3 hal. Yang pertama, baptis pertobatan. Itu dosa yang tidak diampuni. Yang kedua, yang meminta ampun dalam doa Bapa kami. Yang tidak pernah meminta ampun tidak akan diampuni. Yang ketiga, melakukan perjamuan kudus. Yang tidak melakukan tidak akan diampuni dalam pengampunan. Jadi keliru kalian kalau mengatakan orang ditebus, alah kalimatnya terlalu tendensius, isinya entah apa-apa, artinya entah apa-apa. Paham ya? Ini kalian biar paham. Lantas kenapa iblis meremukkan? Nah, ini tadi aku diskusi sama siapa ya? Sama tulangku ini kok salah. Maka iblis Yesus dibilang apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Apakah di situ Tuhan Yesus menang 100%? Ini yang mau kuajarkan sama kalian. Pengajaran ini hanya didapat di dalam sang debater. Ketika Yesus meremukkan kepala iblis, apakah Yesus menang 100%? Ada amin. Oh, menang sang debater. Maka baca kelanjutan ayat itu. Kita baca ya. Ini enaknya bicara ini. Biar tahu kalian kualitas sang debater, bukan kaleng-kaleng. Edis mah kalian bicara Islam aku. Wah, belum tentu menang si Edis. Aduh, Edis itu kan, udahlah. Tidak pernah kalian lihat 20 orang kulawan dalam satu room berdebat. Wah. Muka ketemu muka pun udah kulakukannya. Kebacakan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian 3:15. Keturunannya, maksudnya perempuan ini, akan meremukkan kepalamu. Yesus benar sudah meremukkan kepala iblis. Tapi apakah menang Yesus 100%? Jawabnya tidak. Kok bisa sang debater? Baca kelanjutan ayat itu apa? Dan engkau akan meremukkan tumit Yesus. Paham ya? Tumit Yesus remuk. Artinya Yesus menang, iya. Karena kepala iblis hancur, artinya alam maut itu dikalahkan Yesus sehingga ada kebangkitan nanti setelah kematian dan naik ke surga. Tapi tumitnya remuk. Artinya apa? Tidak semua manusia ini akan selamat, tidak. Kalau dia semua manusia selamat, tumit Yesus tak akan remuk. Dia tidak akan digambarkan celaka setelah memecahkan kepala iblis, kepala ular. Tahu kalian kenapa tumit remuk? Gini dia. Kau mau menginjak ular. Ternyata ular itu sudah juga menggigit gini. Paham ya? Ini kau injak gini, terap. Dikira iblis mati, terap, udah mati ya. Tiba-tiba dia menggigit lagi. Paham ya? Maka dari itu, tidak semua manusia bisa diselamatkan Tuhan Yesus. Terutama orang yang menghujat roh. Itulah bukti Yesus itu kakinya, tumitnya dihantam oleh iblis. Kenapa? Buktinya masih ada orang menghujat roh dan dia tidak akan pernah selamat. Ya, teman-teman sudah saksikan sendiri ya. Ini cukup seru. Itulah kenapa saya angkat
video ini teman-teman ya, bagaimana Wak Labu menjelaskan gobloknya Elia Miron. Dan kita sudah tahu lah bagaimana Elia Miron itu. Elia Miron tuh dari dulu ya nggak jelas juga gitu pemahamannya, selalu berubah. Dari Kristen ya nanti jadi apa gitu, sempat jadi reform gitu kan, sempat jadi reform, karismatik, reform, ya terus balik karismatik, sekarang jadi ortodoks koptik, nah besok entah jadi apa lagi dia. Selalu berubah, kenapa? Mungkin sedang mencari jati diri ya, mungkin gitu kan. Tapi inilah orang labil gitu. Kalau dia cuma jemaat biasa, cari jati diri itu oke. Kalian teman-teman di luar sana pindah-pindah gereja, lagi nyari yang mana yang nyaman, lagi nyari denominasi Kristen yang nyaman, itu normal. Normal teman-teman. Tapi kalau dia kan sudah mengajar, orang yang sudah mengajar itu wajib ada tempat yang tetap. Bagaimana mungkin kamu sendiri belum menemukan yang pas, terus kamu ngajari orang? Nah, ini kan bahaya. Ini bahaya teman-teman. Hari ini dia pengajarannya Oneness, besok dia pengajaran Trinitas, besok lagi dia pengajaran Unitarian, besok lagi dia Reform, besok lagi jadi karismatik. Itu jemaatnya, pengikutnya, muridnya apa nggak baling? Pengikutnya apa nggak gila gitu? Apa ini yang benar gitu? Ajaran mana yang benar gitu? Wak Labu dari dulu, walaupun ini orang bejat ya, sekali lagi secara pribadi ya, sifatnya memang bejat. Tapi pengajarannya agak konsisten. Pengajarannya masih konsisten, yaitu apa? Bahwa Yudas masuk surga. Ya. Terus kalau kita lihat Wak Labu ini masih konsisten, yaitu apa? Tuhanlah uang dia. Dari dulu dia nggak berubah. Begitu juga dengan sifat dia yang suka menikam orang lain. Nggak ada teman, semua dia tikam. Nah, itu masih konsisten dia. Jadi dia jahatnya jahat konsisten. Agak mending lah gitu ya. Walaupun jahat gitu kan, tapi konsisten. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.